Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul jenis-jenis lobster air laut di Indonesia, yang disusun oleh kelompok 1 antara lain Ahmad Aminullah, Iron Ikson Yanggoserai, dan saya Irianti Usman dan Trivena Carolina Moni. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu jenis-jenis lobster air laut di Indonesia, yaitu 1. Lobster pasir. Lobster pasir memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Lobster pasir memiliki warna tubuh yang lebih gelap, umumnya berwarna coklat, terdapat bentuk putih memanjang sampai pangkal ekor. Ukuran tubuh lobster pasir jantan lebih besar dibandingkan betina. Lobster pasir bisa diolah menjadi lobster bakar, kukus, rebus, hingga goreng. Lobster pasir atau Penulirus homarus merupakan salah satu jenis lobster yang banyak ditemukan di perairan Indonesia, khususnya di perairan Sumatera, Hindia. Lobster ini digolongkan dalam kelompok lobster berduri, spiny lobster, yang di Indonesia dikenal dengan nama udang karang atau udang barong, karena pada umumnya banyak ditemukan di perairan karang. Udang karang atau lobster yang paling banyak ditemukan di perairan Indonesia termasuk dalam famili Palinuridae dan genera Penulirus. Selanjutnya yaitu lobster bambu. Sesuai namanya, lobster ini memiliki warna hijau seperti bambu. Selam dikenal dengan nama lobster bambu, lobster ini kerap tersebut lobster hijau. Ciri-ciri fisiknya antara lain memiliki warna dasar hijau dengan garis putih melintang diapit oleh garis hitam. Selain itu, memiliki bagian antena berwarna merah. Lobster bambu hidup di laut pesisir hingga wilayah laut dengan kedalaman 15 meter. Mudah ditemui di Aceh, Sumatera Barat, Manado, Makassar, hingga Jawa Barat. Selanjutnya yaitu lobster batu. Harganya hampir sama seperti lobster bambu, namun lobster batu tak memiliki corak terlalu banyak, hanya berwarna hijau lumut namun lembut. Disebut batu karena lobster ini ditemukan nelayan di sela-sela batu karang dalam laut. Di Indonesia sendiri, Aceh jadi salah satu penghasil lobster batu. Selanjutnya yaitu lobster mutiara. Lobster mutiara punya punggung bercorak biru hijau-hijau serta coklat kemerah-merahan. Selain itu terdapat bintik-bintik besar dan kecil berwarna kuning terang karena punya daging yang tebal dan manis. Lobster jenis ini juga sering dijadikan menu sashimi. Selanjutnya yaitu lobster batik. Corak lobster ini mirip dengan motif batik, berwarna dasar coklat gelap dan memiliki bintik-bintik putih kecil. Bagian antenanya berwarna keunguan dengan bintik hitam, sedangkan kakinya berwarna hitam dan ekornya berwarna oranye. Lobster ini mudah ditemukan di wilayah pantai selatan Pulau Jawa. Soal rasa, lobster batik memiliki rasa yang manis dan gurih. Selanjutnya itu sifat biologi lobster. Untuk mengetahui sifat pertumbuhan lobster, dilakukan uji pertahapan koefisien pertumbuhan yang diperoleh dari persamaan regresi antara panjang dan berat lobster. Biologi lobster di perairan ini sangat terbatas, sementara itu informasi abstrak biologi sangat berguna untuk dijadikan sebagai bahan dasar masukan untuk pengolahan perikanan dan bertanggung jawab. Biologi lobster pasir ini di perairan Tabanan yang meliputi nisbah kelamin, sebelah koran panjang, karapas, sebelah matang kelamin, hubungan panjang dan berat, dan faktor kondisi relatif. Hasil yang diperoleh ditahapkan antara yang digunakan sebagai bahan masukan dalam pengolahan perikanan lobster, khususnya di perairan selatan Bali. Pertumbuhan lobster jantan dan betina tidak sama dengan tiga, berarti lobster jantan maupun betina memiliki sifat pertumbuhan automatik negatif. Pengamatan kematangan kelamin lobster betina berdasarkan kematangan secara fungsional ditandai dengan lobster betina yang mengerami telur pada kaki renangnya. Lobster betina yang dibawa telur memperoleh selama bulan-bulan kematangan.
Hal ini menunjukkan bahwa proses regeneratif terjadi sepanjang tahun. Faktor biologis meliputi perkembangan gonad, kematangan gonad, kebiasaan makan, fase pertumbuhan, dan jenis kelamin. Selanjutnya itu habitat lobster pasir. Habitat udang karang pada umumnya pada perairan pantai yang banyak terdapat berbatu terumpu karang. Terumpu karang ini disampingkan sebagai bakteria dari ombak, juga sebagai tempat bersembunyinya dan predator, serta sebagai daerah pencarian makan. Secara umum, habitat spesies lobster memiliki karakter yang sangat baik. Lobster berada di pantai utara Jawa, dan sebenarnya di dunia habitat lobster ada daerah-daerah banyak yang dapat karang-karang, terumpu karang, karang bantuan genik atau bantuan vulkanis. Siklus hidup terdiri dari 5 fase yang memulai dari dewasa hingga memproduksi sperma atau telur, menetas menjadi filosono, kemudian berubah menjadi filosulus, bertumbuh menjadi fetus dan dewasa. Maka Panelius Pilirus mempunyai daur hidup yang menjanluk. Pengetahuan tentang peningkatan hidup larva menjadi sangat kurang, terutama terhadap jenis-jenis hidup yang hidup di perairan tropik. Lobster merupakan komponen penting bagi perikanan udang di Indonesia, di mana menurut catatan statistik perikanan Indonesia pada tahun 2005, lobster menetapi urutan keempat untuk komoditas ekspor dari bangsa Crustacea setelah marga Panelius, Martingale, dan Macrohabrenius. Peningkatan pasar domestik maupun ekspor menyebar. Penangkapan komunitas lobster semakin intensif. Intensifikasi penangkapan yang tidak berdasar dari pertimbangan klasik trias sumber daya, seperti penangkapan menggunakan bahan peledak dan lain-lain, akan mengakibatkan pada perusakan habitat dan ekosistem. Pemanfaatan seperti ini akan berakibat pada penurunan stok lobster, kepunahan spesies, setidaknya seimbang ration antara jantan dan betina, serta aspek biologi lainnya. Musim penangkapan udang karang berlangsung sepanjang tahun. Oleh sebab itu, untuk menjaga kesediaan lobster di habitat aslinya, perlu adanya penelitian mengenai persebaran lobster berdasarkan spesiesnya, sehingga dapat dilakukan pengolahan lobster menurut spesies dan daerah penyebaran, agar tidak terjadi overpopulasi pada spesies tertentu, dan supaya dapat menentukan tindakan pengolahan berupa input dan output, contoh melindungi habitat atau ekosistem, dan sekaligus penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan eksploitasi dan konsumsi spesies lobster yang tertahap untuk melayani perairan utara Jawa di wilayah Jawa Timur. Hasil studi pemanfaatan dan pengolahan perikanan lobster di Jawa Timur, khususnya di wilayah Laut Utara Jawa Timur pada skala yang lebih luas. Informasi studi adalah penting untuk pengolahan perikanan lobster di perairan Laut Jawa. Nama saya Iron. Di sini saya akan melanjutkan dengan penjelasan mengenai jenis-jenis budidaya air laut, khususnya metode budidaya. Dalam metode budidaya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu lokasi budidaya. Hal pertama yang harus Anda lakukan sebelum membudidayakan lobster air laut berbeda dengan cara budidaya mentok, yaitu Anda harus mencari lokasi yang pas terlebih dahulu. Untuk pencarian lokasinya, Anda tidak boleh asal-asalan, karena ini sangat penting dan akan mempengaruhi pertumbuhan serta kelangsungan hidup lobster Anda. Dan yang kedua yaitu media budidaya. Setelah Anda menyiapkan lokasi yang baik, Anda juga harus memperhatikan suhu air pada lokasi tersebut, yaitu
sekitar 28 hingga 39 derajat Celcius dan dengan salinitas air yang mencapai 28 hingga 35 pt dengan kadar keasaman sekitar 7 hingga 8 ppm. Ukuran pH yang terlalu asam tidak baik bagi kehidupan lobster. Hal ini berbeda jika Anda melihat cara budidaya ikan air tawar. Selain akan memicu kegagalan panen dan juga akan berdampak bagi kandungan gizi lobster air laut. Yang ketiga, bibit lobster. Langkah selanjutnya dalam cara budidaya lobster air laut yaitu memilih bibit lobster agar mendapatkan bibit dengan kualitas yang baik serta layak dibudidaya. Yaitu untuk bibit lobster hampir sama jika Anda melihat cara budidaya gurami. Anda bisa membelinya di toko ataupun koperasi perikanan. Namun akan lebih baik jika Anda mendapatkan bibit dari menangkapnya sendiri di laut. Ini karena bibit lobster yang ditangkap dari laut cenderung memiliki ketahanan yang baik serta mudah untuk dibudidayakan. Adapun langkah-langkah selanjutnya yaitu Anda dianjurkan untuk memilih bibit lobster dengan ukuran yang layak dibudidaya, yaitu dengan memiliki berat sekitar 4 gram per ekornya. Yang kedua, namun Anda juga bisa membudidaya bibit lobster dengan berat 10 hingga 30 gram per ekornya. Semakin berat bibit lobster maka Anda juga akan semakin cepat panen nantinya. Setelah Anda mendapatkan bibit lobster yang baik dan berkualitas, Anda juga harus melakukan karantina bibit terlebih dahulu agar lobster tidak stres dan mudah mati. Dan yang keempat, pemeliharaan lobster. Dalam cara budidaya lobster air laut berbeda dengan cara budidaya ikan air tawar. Anda juga harus memperhatikan cara pemeliharaan yang tepat agar panen Anda melimpah. Untuk proses pemeliharaannya cukup mudah, yaitu Anda hanya perlu memberinya pakan dengan baik dan teratur. Yang kelima yaitu panen lobster. Berbeda dengan cara budidaya hewan pada umumnya. Anda dapat memanen lobster ketika lobster sudah mencapai berat 120 hingga 200 gram per ekornya. Hal ini tentunya dapat ditentukan saat Anda menebar benih. Semakin berat benih yang Anda tebar per ekornya, maka masa penentuan pun semakin cepat atau pemanenan. Untuk panennya, biasa saat lobster berumur kurang lebih 6 hingga 10 bulan. Adapun tips pemanenan lobster yaitu untuk memanen lobster, gunakanlah sarung tangan. Dan Anda dapat memanennya dengan melepas ikatan jala yang ada. Sortirlah terlebih dahulu dan pilihlah lobster yang sudah layak panen. Lalu kembalikan lobster yang belum layak panen untuk dipelihara kembali. Pisahkan lobster yang ingin Anda jual, konsumsi dan dijadikan indukan. Untuk lobster yang dijual, usahakan lobster tetap hidup saat memasuki pasar. Dan pada poin yang berikut yaitu wadah budidaya untuk lobster air laut. Wadah yang dapat digunakan dalam budidaya lobster air laut adalah yang pertama, menggunakan geramba atau kolam apung dengan syarat dibuat secara permanen menggunakan fiberglass, dilengkapi sistem resirkulasi air dan langsung terkena matahari. Kolam apung yang dibuat sendiri harus menyiapkan jala yang cukup besar sesuai dengan ukuran kolam. Jala yang digunakan berupa jala dengan lubang yang kecil agar lobster tidak mudah kabur. Pemasangan shelter berupa tempat persembunyian, sepotong bambu, rumput laut, atau pipa paralon. Untuk mencegah terjadinya kanibalisme antara lobster pada saat memasuki masa pergantian kulit atau molting. Sekian presentasi video yang dapat kami bawakan. Saya mewakili semua kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan kata atau kesamaan materi pada penerapan video ini, kami kelompok 1 mohon maaf. Selamat menonton.